Hey there, good morning, good leaders. Hari ini kita akan bicarakan tentang tim, tepatnya tentang pertanyaan yang saya dapat beberapa waktu lalu. Ini cukup sering ditanyakan, tapi akhir-akhir ini saya belum sempat membahas topik ini, dan hari ini saya akan bahas. Pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kepada saya adalah, Coach, anak buah saya itu kok nggak pinter ya? Kalau nggak pinter ini bisa diapain ya? Tapi dia tuh jujur, mau kerja, tulus, semangat, motivasinya bagus, tapi nggak pinter, gitu ya. Gimana sih caranya mengupgrade level kepandaian atau IQ dari yang bersangkutan? Nah, topik ini akan saya bahas sekarang. Nah, teman-teman kalau pernah merasakan ini ya, anak buahnya kok kurang pinter, katakanlah dalam bahasa gaulnya itu agak on gitu ya, agak on, agak kurang 1 gram gitu kira-kira ya. Dan ini bagaimana cara menghandlenya? Saya kasih dua jawaban ya. Jawaban pertama, jawaban singkat saya, yaitu kalau anak buah Anda sudah tidak mampu diajak mikir, ya memang nggak bisa. Itu jawaban singkat saya. Opo jawabannya coach ya, aku bisa begitu jawabannya, kan tidak menyemangati. Faktanya adalah manusia pandai atau tidak, itu bukan tanggung jawab owner. Kita tidak, how do I put it? Kita tidak bertanggung jawab untuk membuat anak buah itu kita pintar, ya. Kita bertanggung jawab untuk membuat anak buah itu kita terlatih. That's the difference between smart and skilled, ya. Terlatih itu skilled labor, ya, anak pekerja yang terlatih. Kita butuh anak buah yang terlatih. Kita tidak bertanggung jawab terhadap anak buah yang pandai. Apakah kita ingin punya anak buah yang pandai? Tentu, tapi bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab sekolahnya masing-masing. Itu kenapa mereka dulu sekolah. Itu kenapa kita mau anak buah kita itu ada latar belakang pendidikannya, walaupun sekarang tidak menjamin, ya. Oke, itu jawabannya singkat. Oke, good. Nah, jawabannya panjang gimana, Coach? Saya juga ada butuh masukan nih dari Coach Humphrey, kan begitu ya. Apa sih yang membuat saya bisa lakukan berbeda sehingga kita bisa meningkatkan performa anak buah saya? Kalau anak buah Anda on dan anak buah Anda sendirian, maka nggak ada harapan. Kalau anak buah Anda on dan Anda punya beberapa anak buah lain yang cukup pandai, ada harapan. Kita bilang namanya collective intelligence. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau ada anak buah Anda yang lain yang cukup pandai, yang bisa bersama-sama secara grup meningkatkan performance perusahaan dengan namanya collective intelligence, ya, kepandaian kolektif. Apa itu, Coach? Piye carane? Oke, jadi cara untuk meningkatkan collective intelligence itu ternyata menurut para ahli di riset tidak ada hubungannya dengan motivasi kerja. Jadi orang kalau motivasi kerja, kemudian semangat kerja, semangat untuk mengerjakan, jadi ya ingat pertanyaannya dari pengusaha yang sama saya, Coach, anak buah saya ini motivasinya bagus ya, mereka sangat dedikasi tapi kurang pandai. Nggak ada hubungannya dengan motivasi kerja. Collective intelligence itu tidak ada dengan satu hubungannya dengan kolektif kerja, dengan kualitas ataupun komitmen dalam motivasi kerja. Yang kedua, nggak ada hubungannya dengan yang namanya kepuasan, ya. Jadi anak buah Anda yang puas bekerja, yang happy banget, itu tidak meningkatkan collective intelligence. Itu meningkatkan kualitas dari kultur perusahaannya, yes. Mereka lebih sense of ownership, mereka lebih rasa memiliki, tapi tidak meningkatkan collective intelligence. Kalau topik hari ini adalah fokus ke collective intelligence, maka semangat dan kepuasan bekerja itu di luar, tidak ada hubungannya. Ya, tolong dicatat ya. Semangat kerja dan kepuasan kerja tidak ada hubungannya dengan peningkatan kolektif. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa meningkatkan collective intelligence atau CI? Bukan IQ tapi CI. Maka ada 3, ya. 1, yang kita bilang namanya sensitivitas terhadap kebutuhan tim. Kalau tim Anda punya minimal 5, 6, 3-5 orang, ini ideal. Jadi Anda perlu membuat, ketika Anda meeting atau ketika Anda brainstorming, Anda perlu minta pendapat setiap orang yang memberikan solusi atas masalah orang lain. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi cara latihannya meningkatkan collective intelligence itu adalah meningkatkan sensitivitas atas apa? Atas satu orang tim kepada tim yang lain. Jadi caranya gimana? Ketika Anda brainstorming, jangan minta sekedar semua orang bicara saja. Nanti yang kedua itu kita bahas, tapi minta mereka berbicara, yang memberikan pendapat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah daripada tim member yang lain. Ini meningkatkan namanya collective intelligence karena sensitivitasnya, empatinya naik. Oke. Nah, kalau you tanya gimana cara kerjanya, ini panjang, ini kan ada risetnya. Tapi poin saya adalah cara paling gampang adalah saya selalu mengajarkan kepada klien saya, Anda punya tim,
yang klien saya yang mempunyai masalah seperti ini ya, yang punya anak buah yang agak on tadi, saya bilang, hai Pak, Bu, tolong Anda ajak tim Anda itu secara kelompok, kemudian mereka diminta untuk memberikan usul satu sama lain. Jangan mencari usul untuk memecahkan masalah saya sendiri, tapi mencari usul untuk memecahkan masalah timnya saya yang lain, kolega saya yang lain. Ya, cukup make sense ya. Itu akan meningkatkan sensitivitas level yang at the end akan meningkatkan collective intelligence. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sudah sempat saya katakan, taking turns, gantian kalau ngomong. Nah, ini juga problem. Kalau Anda punya anak buah yang terlalu pandai, terlalu dominan, terlalu benar terus, terlalu keren ya, secara data punya, ngomongnya pinter, kemudian sense of leadershipnya bagus, kemudian memang menonjol, backgroundnya dia adalah background orang yang memang selalu dihormati, selalu mungkin dulu dia ketua OSIS, dia ketua himpunan mahasiswa, dan seterusnya. You get my point? Maka taking turns atau gantian bicara itu akan menjadi sangat sulit karena mereka akan minta tim yang menonjol ini untuk bicara terus. Problemnya adalah sama, yang bicara terus akan jadi lebih pinter, yang diam saja akan lebih on. Nah, kalau yang on itu merasa dia on dan dia sadar diri bahwa dia tidak sepandai yang dominan, lebih parah lagi. Kenapa? Karena mereka akan muncul namanya ketimpangan bicara. Yang pinter ngomong terus, yang on tambah tidak ngomong terus. Dan sebetulnya ini cukup manusiawi ya. Kalau Anda pengen dengar orang yang pintar ngomong apa orang yang on ngomong? Ya pasti orang yang pintar ngomong gitu ya. Kalau yang on ngomong kan ngabisin tenaga untuk mendengarkan. Ya tapi problemnya adalah collective intelligence Anda nanti ambruk, akan remuk redam. So gimana caranya? Disiplin untuk taking turns, gantian. Ketika Anda brainstorming, ketika Anda melakukan sebuah rapat atau meeting koordinasi, tolong dipastikan setiap orang wajib bicara. Ya, dan bicaranya harus bicara yang berbobot, bukan bicara cuma sekedar setuju Pak, kurang setuju Pak. Nah, Anda bisa bilang setuju apanya, kurang setuju apanya. Ya, taking turns gantian. Ketika ini dipaksakan, dilatihkan, dibudayakan untuk taking turns, maka collective intelligence di perusahaan Anda akan naik. Oke, kita sudah bahas ya. Pertama adalah sensitivitas, berpikir untuk teman, kolega Anda, ya, kolega mereka. Yang kedua adalah terutama yang on ya, minta mereka untuk berpikir, kalau itu Mbak itu Mas itu butuh apa ya? Kira-kira Anda bisa kasih solusi apa? You know, something like that. As simple as that. Yang kedua adalah taking turns atau gantian bicara. Dan yang ketiga adalah yang membuat ini gampang adalah kalau ada gender atau ada pembagian jenis kelamin di tim Anda itu 50-50. 50% perempuan, 50% laki. Why? Karena perempuan lebih mudah untuk sensitif dan lebih mudah untuk gantian bicara dan lebih tanda kutip cerewet. Jadi kalau disuruh ngomong pun mereka mau, ya. Dan ini akan memancing orang untuk kelompok Anda untuk segera segera bicara, segera belajar dari teman-teman Anda yang kolega yang perempuan, ya. Dan tipsnya 3 itu ya. Satu adalah sensitif, kedua taking turns atau gantian ketika bicara, dan yang ketiga adalah kalau bisa anak buah Anda ada yang perempuan minimal 50%. Tapi saya curiga karena ini beberapa kali saya ketemuin, jika anak buah kita perempuan semua menimbul masalah. Ya, karena nanti bukan taking turns, yang ada malah rebutan ngomong, malah kacau. Ya, jadi ini tergantung kondisinya. Anda mesti kontrol dengan bagus ya. Yang ketiga ini adalah tambahan dari saya untuk membantu Anda untuk lebih baik di meningkatkan collective intelligence. That's it guys. So, semoga bermanfaat ya. Ingat bahwa yang bertanggung jawab membuat anak buah pandai itu bukan Anda sebagai pengusaha. Anda bertanggung jawab membuat anak buah Anda skilled atau terampil. Tugas daripada anak buah Anda pandai diambil oleh sekolahnya masing-masing. I see you tomorrow my friend. Bye-bye.